Oke, halo guys, nama saya Michael. Bagi kalian yang masih kebalik-balik atau belum tahu encoding, encryption, dan hashing, nonton video ini pasti kalian langsung ngerti. Oke, dan langsung paham. Oke, kita langsung masuk aja ke encoding. Encoding adalah proses transformasi data yang ditujukan agar data yang sudah ditransformasi ini bisa kompatibel atau formatnya itu sesuai dengan tujuan yang akan dikirimkan. Oke, jadi seperti contoh, kita langsung masuk aja ke contoh ya. Jadi ketika kita ingin mengirimkan sebuah gambar ke sebuah server melalui format JSON, nah yang kita tahu gambar itu kan merupakan binary, sementara JSON ini hanya menerima dalam bentuk teks. Nah, oleh karena itu gambar tersebut akan kita ubah, akan kita encode menjadi sebuah bentuk teks dengan menggunakan algoritma yang namanya contoh itu base64. Nah, base64 ini mengubah binary menjadi sebuah teks, itu yang namanya encode. Nah, setelah kita berhasil kirimkan ke server, nah server akan menyimpan dalam bentuk base64 tuh gambarnya. Nah, nanti ketika dari server akan kirimkan balik ke sebuah user atau klien orang lain, nah dari browser tersebut akan mendecode base64 sehingga menjadi gambar kembali begitu. Nah, dalam proses encode ini tidak ada sebuah kunci rahasia ya. Jadi tidak ada unsur keamanan, sekali lagi tidak ada unsur keamanan di dalam encode ini. Jadi jangan kira data yang acak itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Jadi secara langsung orang lain bisa langsung decode karena ini algoritmanya ini algoritma global ya. Jadi semua orang tahu. Oke, kita masuk yang kedua yaitu encryption atau enkripsi, yang dimana ini adalah proses transformasi data yang ditujukan untuk merahasiakan data tersebut. Data tersebut diacak-acak menggunakan yang namanya adalah secret key atau kunci rahasia. Nah, data tersebut yang sudah diacak-acak hanya bisa dikembalikan ke awal bagi orang yang mempunyai kunci rahasia yang di awal, yang mengacak-ngacaknya begitu. Oke, jadi ya untuk kerahasiaan enkripsi ini. Nah, contohnya dipakai di berbagai macam ya seperti password manager, eh, ya kayak WhatsApp, apps yang untuk teks pesan dan secret database dan sebagainya. Nah, jadi di sini konsep enkripsi itu ada di contohnya di WhatsApp ya. WhatsApp itu ada konsep di mana Alice ingin mengirimkan Bob pesan meet me at 8 p.m. Oke, di perangkat Alice dia menulis seperti ini. Tapi di latar belakangnya secara nggak langsung si Alice di aplikasi WhatsApp-nya itu mengenkripsi data tersebut menggunakan Bob's punya public key. Oke, ini konsep public key itu secara nggak langsung kalian harus belajar yang namanya kriptografi ya, atau proses enkripsi yang banyak banget deh algoritma-algoritmanya. Jadi ada konsep namanya public dan private key. Oke, jadi dia akan dienkripsi tuh menggunakan Bob's punya public key. Oke, jadi nanti pesannya akan acak adul, yang dimana pesan acak adul itu akan diterima oleh si Bob di perangkat Bob baru di namanya decrypt. Jadi dari acak adul itu di revert ulang ya, di restore ulang bahasanya menjadi sebuah pesan di awal. Nah, jadi kenapa ini aman? Jadi kalau misalnya si hacker mengintercept atau mengambil lah pesan yang lagi dikirimkan, dia seperti man in the middle, maka si hacker hanya melihat data yang acak adul ini. Dan si hacker karena nggak punya private key-nya si Bob, yang dimana private key-nya si Bob ini hanya tersimpan aman di perangkatnya si Bob aja nih. Jadi dia nggak akan bisa baca pesannya gitu. Makanya dinamakan enkripsi itu, kata kuncinya itu lebih aman lah ya. Jadi agak berbeda dengan encode. Enkripsi ini mengubah data menggunakan kunci, kayak kunci rahasia. Nah, ada berbagai macam ya algoritma-algoritma dan mungkin agak kepanjangan, jadi kita langsung masuk ke next aja ya. Nah, agak berbeda nih untuk hashing sendiri. Hashing itu sama transformasi data yang dimana data tersebut diacak-adul, tapi data tersebut tidak bisa dikembalikan ke awal karena tujuan dari hashing ini adalah memverifikasi data tersebut atau menjadi bahan fingerprint atau menjadi bahan untuk komparasi. Dan seperti ya biasa dia kayak semacam digital signature membukti bahwa data tersebut adalah asli dan tidak bisa diubah-ubah. Oke. Oke, itu mungkin penjelasan yang ambigu. Cuman di sini kita langsung aja masuk ke contoh ya. Contoh nih. Jadi ada beberapa contoh nih. Hashing itu seperti contohnya di password storage.
Jadi ketika kita meregistrasi password kita ke suatu server, si server itu, contoh ya, di sini kita menulis hunter 2. Nah, kemudian si server ini dia menghash password kita menjadi sebuah string yang acak adul juga ya. Nah, ya udah, itu yang disimpan di database. Nah, jadi even yang pegang database si server itu nggak tahu nih password kita sebenarnya. Nah, that's why hashing ini aman juga ya. Nah, jadi gimana cara kita tahu untuk password aslinya? Ya kita nggak bisa karena dia benar-benar untuk satu arah. Jadi ketika kita login next time, maka si server ini akan menghashingnya kembali password yang kita baru input, kemudian akan dilakukan komparasi. Apakah dia sama dengan yang sudah di-store atau disimpan di dalam database tadi ya. Kalau sudah simpan ya berarti dia identikal dan ya kita berhasil login masuk begitu. Oke. Jadi kesalahan input sedikit seperti yang tadi hunter 2 menjadi hunter 3 ya berarti hashingnya akan sepenuhnya tidak sama. Jadi dia benar-benar buat identik. Nah, selain daripada identik, karena ini digunakan blockchain, jadi hashing ini juga digunakan sebagai proof of work ya. Jadi data tersebut itu digunakan sebagai yang namanya digital signature. Nah, ini mungkin konsepnya agak baru atau mungkin agak asing, cuman ya itu contohnya. Oke? Oke, jadi kita langsung masuk ke perbedaan ketiganya secara mendasar ya. Jadi di sini ada semacam quick decision. Kalau ketika kalian ingin transformasi data menggunakan ketiga algoritma ini, kalian harus tahu apakah data tersebut kalian perlu ambil atau perlu dikembalikan nggak ke dalam bentuk originalnya. Kalau enggak, kalian langsung aja pakai hashing. Kalau iya, berarti kalian harus ada pertanyaan lagi nih. Apakah kalian perlu sebuah kerahasiaan atau keamanan dalam meretrieve-nya? Kalau iya, berarti kalian pakai enkripsi. Kalau enggak, kalian langsung aja pakai encoding gitu ya. Jadi ini ada beberapa common mistakes. Nah, nanti ini agak kelamaan cuman ya kalian bisa baca, nanti akan saya share ya sekali lagi ya. Nah, jadi demikian video ini, semoga kalian langsung dapet nangkep nih, jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya terkait encoding, encryption, dan hashing. Nah, seperti biasa ya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pembuatan dalam video ini. Terima kasih.